Hai, salah satu perkembangan teknologi yang akan saya bahas yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Seiring perkembangan teknologi Artificial Intelligence, banyak perusahaan-perusahaan yang memerlukan dan mengembangkan Artificial Intelligence. Bahkan, perusahaan Google yang dianggap sebagai raksasa teknologi sedang mengembangkan artificial tersebut. AI mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. AI sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang dibuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan atau memecahkan permasalahan seperti layaknya manusia. Pengembangan artificial intelligence ini dibicarakan dapat menggantikan posisi manusia di masa yang akan datang. Bahkan, bisa dikatakan lebih pintar dari manusia. Sebagai contoh, Siri, hingga mobil yang bisa berjalan sendiri, yaitu Tesla. Saat ini, artificial intelligence mengalami perkembangan yang pesat. Science fiction kerap menggambarkan AI sebagai sebuah robot dengan bentuk seperti manusia. AI mampu mencakup apa saja, mulai dari algoritma Google Search ke IBM Watson hingga menjadi sebuah senjata otonom. AI saat ini terkenal sebagai narrow, lemah, karena didesain untuk melakukan hal yang mudah, seperti pengenalan wajah, pencarian di internet, atau hanya sekedar mengendarai mobil. Bagaimanapun, tujuan jangka panjang dari riset pengembangan AI adalah untuk membuat AGI atau Strong Artificial Intelligence. Ketika AI lemah bisa melakukan dan membantu manusia pada teks yang spesifik, seperti bermain catur atau memecahkan persamaan. AGI dibuat untuk bisa mengungguli manusia hampir di semua tugas kognitif. AI saat ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang pekerjaan, dan untuk menjaganya tetap memberikan dampak pada masyarakat, AI banyak ditemukan di banyak bidang, mulai dari ekonomi hingga hukum. Untuk topik teknis seperti verifikasi, validasi, keamanan, dan kontrol, AI juga digunakan untuk bisa mengontrol mobil, pesawat, alat pacu jantung, sistem perdagangan otomatis, sistem jaringan listrik, hingga mencegah perlombaan senjata yang menghancurkan dengan sistem senjata otonom yang mematikan. Dengan begitu banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan AI sebagai salah satu mesin pendamping yang bisa memudahkan manusia. Mengapa AI masih disebut sebagai sesuatu yang berbahaya? Ini karena sama seperti hal lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. AI juga memiliki keuntungan dan risiko yang harus dihadapi para pemiliknya. Seperti halnya senjata otonom adalah kecerdasan buatan yang diprogram untuk membunuh. Jika diprogram di tangan orang yang salah, senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan korban jiwa. Selain itu, perlombaan pembuatan AI yang paling canggih dapat secara tidak sengaja menyebabkan peran AI yang juga bisa menimbulkan korban jiwa. Dan untuk menghindari kegagalan yang diakibatkan oleh musuh, senjata AI bisa saja dirancang untuk menjadi sangat sulit dimatikan, di mana bisa saja manusia menjadi kendali atau kontrol pada AI. Resiko ini sebenarnya muncul juga pada sistem AI lemah. Namun, resiko akan terus membesar seiring pertumbuhan dan peningkatan kecerdasan artificial intelligence dan otonomi yang meningkat. Penanganan dari AI tersebut tergantung kepada si pemrogram. Jika ia memang bermaksud jahat, ya tentu saja program tersebut akan mengikuti sesuai perintah. Perkembangan teknologi telah merubah kehidupan masyarakat. Akibat perkembangan tersebut, dunia menambah dimensi kehidupan yang mana hal itu selaras dengan berkembangnya kejahatan teknologi. Dalam penelitian ini,
menghasilkan bahwa penerapan AI dalam tindak pidana malware merupakan kategori computer related crime karena pemanfaatan komputer dari teknologi artificial intelligence sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Aturan-aturan pidana yang dapat menjerat perbuatan tersebut adalah KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer Dana, UU Dokumen Perusahaan, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, dan UU Terorisme. Namun, UU ITE sebagai lex specialis dan lex posterior merupakan hukum positif yang paling tepat dalam menjerat tindak pidana tersebut. Meskipun terdapat kelemahan bahwa tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai malware dan artificial intelligence. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.